Ya, selamat bertemu kembali, semua mahasiswa untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kita melanjutkan, kuliah pagi hari ini untuk, siklus berikutnya dalam Sistem Informasi Akuntansi, ya. Kalau sebelumnya kita membahas siklus pendapatan, lawannya pendapatan yang kita bahas hari ini. Dengan kata lain, kita mesti mengeluarkan. Kalau tadi kita mendapatkan sesuatu dari kita membeli jual barang dan jasa, sekarang kita, eee, mengeluarkan uang atau sumber daya untuk memperoleh sesuatu untuk usaha kita. Itu dia maksud siklus pengeluaran, expenditure, ya. Expenditure secara lebih spesifik itu merupakan pekerjaan berkaitan dengan pembelian, ya, pembelian sumber daya apapun yang berguna untuk operasi, perusahaan. Kemudian karena ada pembelian, kita wajib untuk membayar, ya. Jadi pembayaran kas atau disbursement, ya. Jadi ini, kebalikan dari yang kita bahas kemarin, dari siklus pendapatan, sekarang siklus pengeluaran. Jadi kalau, ibarat cermin ya, ini justru mencerminkan di sana, cuman arahnya terbalik gitu ya. Nanti kita kita bahas hal ini ya. Nah, untuk yang sesi pertama ini ya, kita bahas dulu aktivitas apa yang ada dalam siklus pengeluaran ini, ya. Dan apa keputusan yang harus dibuat dalam siklus pengeluaran ini dan informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan itu, kita bahas hari ini. Hari ini fokus kita, saya hanya mau menerangkan bahannya aja ya. Bahannya utama apa ya, terus yang kemarin tugas yang kemarin kita akan bahas dalam sesi tersendiri nantinya ya, termasuk juga untuk yang bahasan hari ini ada, tugas, studi kasus yang juga akan kita bahas nantinya ya, tapi akan diberikan setelah ini. Oke, supaya bahan kita tetap akan, tersampaikan sepenuhnya di perkuliahan selama semester ini. Oke, kita lanjutkan. Ya jadi, kalau dalam siklus pendapatan kita berhubungan dengan customer atau pelanggan. Tapi sebaliknya dalam siklus pengeluaran kita berhubungan dengan supplier atau sebutan lain vendor atau dalam bahasa Indonesia disebut pemasok ya, mereka yang menjual sesuatu di mana tempat kita beli, ya supplier. Jadi tujuan utama, siklus ini adalah untuk meminimalkan cost-nya. Karena kita mengeluarkan sudah pasti mengeluarkan, biaya tapi harus kita upayakan kita mengeluarkannya dengan cost yang minimal ya, sambil tetap menjaga, eee, posisi stok persediaan ya, barang, keperluan lainnya dan jasa itu tetap ada, ya. Kalau kita meminimalkan sesuatu, tapi membuat cost-nya nambah bisa jadi ya, misalnya kita hanya beli secukupnya saja demi untuk minimal cost, padahal itu mungkin membuat stok kita posisinya tidak pada posisi siaga kalau ada keperluan tambahan, itu. Jadi harus menyeimbangkan antara posisi kas, cash flow, sambil tetap kita menjaga, operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Nah ini, flow informasinya ya, flow informasinya dengan pihak-pihak yang terkait dalam, siklus pengeluaran ini, ya. Seperti yang saya bilang tadi, pihak yang paling utama adalah supplier, ya, supplier atau pemasok, di mana kita memperoleh barang atau jasa yang kita perlukan untuk operasional kita, baik untuk bahan baku atau bahan penunjang, supplies ya, bahan penunjang, atau untuk, aset tetap bisa jadi ya, aset tetap tertentu ya, yang diperlukan dalam, operasional perusahaan, eee, atau barang-barang lainnya. Walaupun aset tetap itu nanti ada spesial kita, khususkan tersendiri, tapi umum cara cara untuk memperolehnya, acquisition-nya sama ya. Jadi prinsipnya sama dan harus juga memenuhi prosedur yang ada dalam proses pembelian. Nah, biasanya kita memberi barang dan jasa dari supplier itu harus ada buktinya dalam bentuk kemarin kita sudah saya terangkan dalam bentuk invoice atau bill yang ditagihkan kepada pembeli. Kita sekarang berposisi sebagai pembeli. Kalau kemarin kita berposisi sebagai penjual, kita sebagai pembeli, ya. Sebaiknya sebagai pembeli kita akan juga meminta order ke mereka. Kalau di sana sebutnya sales order, di sini purchase order, pembelian, pesanan pembelian, purchase order, ya. Nah, dengan adanya invoice nanti kita akan kewajiban untuk membayar. Jadi ini arus yang ada kita, eee, hubungan dengan supplier adalah seperti itu. Dan,
Siklus ini berhubungan dengan siklus lainnya ya. Ini yang di sebelah kanan ini kelihatan ya, dengan siklus lainnya ya, dengan siklus pendapatan ya. Itu seperti kita ingat kemarin kalau kita menjual sesuatu ternyata barangnya habis atau stoknya habis, kita harus pesan kembali. Nah, pesan kembali ini adalah bagian sebenarnya dari siklus pengeluaran karena dia akan melakukan pemesanan atau pembelian untuk memenuhi stok itu. Nah, kalau sudah menerima maka dia serahkan ke bagian gudang sehingga dapat digunakan oleh siklus pendapatan. Terutama ini untuk barang perusahaan yang sifatnya perdagangan. Jadi tidak perlu ada proses tambahan sesudah membeli ya. Jadi kalau distributor misalnya dia beli dari suppliernya dia jual lagi dalam bentuk yang seperti itu. Tidak ada konversi tambahan terhadap bahan baku yang dibeli ya. Dia bisa langsung take order seperti itu. Tapi kalau misalnya perlu diproduksi dulu, maka barang tadi harus diproduksi dulu ya kan. Pesan dulu. Jadi perlu ada waktu yang lebih panjang dari perusahaan perdagangan yang bisa langsung dijual. Ya. Misalnya barangnya habis ya. Kita perlu waktu untuk memproduksinya berapa hari, kemudian perlu waktu juga untuk barang itu datang dari supplier ke supplier. Maka kita bisa menghitung berapa yang kita bisa janjikan ke pelanggan kita. Jadi ada kaitannya dengan siklus pendapatan. Kemudian dengan inventory control di bagian kendali persediaan, bagian gudang ya, itu akan terus-menerus juga berhubungan dengan expenditure karena kita menyuplai atau menyerahkan barang yang dibeli kepada mereka ya, dan mereka harus menjaga posisi stoknya dengan baik. Dan mereka juga harus memberitahu kalau ada perlu barang yang dibeli lagi, mereka harus kita belikan ya. Jadi nanti kita terangkan ada bagian khusus yang bertugas untuk melakukan pembelian. Kemudian departemen lainnya selain inventory control, selain bahan baku ya, maksudnya bahan baku kan biasanya disimpan di inventory ya, di gudang ya. Nah, ada juga pembelian yang diperlukan untuk bagi berbagai departemen, various departemen, misalnya perlu alat tulis ya, perlu aset-aset tertentu yang harus dibelikan. Mereka bisa minta itu untuk diteruskan oleh orang yang bertugas di siklus pengeluaran. Dan kalau sudah menerima, maka diserahkan kepada mereka. Dalam banyak perusahaan, aktivitas pembelian tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri ya. Itu harus dilakukan khusus supaya terkontrol atau terkendali. Kemudian kalau untuk perusahaan pabrikan atau manufaktur atau perusahaan yang sifatnya ada produksinya, mereka juga harus memperhitungkan berapa kebutuhan bahan baku. Ya, keperluan bahan bakunya harus disampaikan kepada pihak yang bertugas di siklus pengeluaran, ya, untuk nanti dibelikan dan diserahkan barangnya. Jadi ada ini production cycle. Nanti kita ada khusus pelajari siklus untuk produksi. Kemudian hasil dari semua proses transaksi yang terjadi dalam siklus pengeluaran harus juga dicatat dan dikelola oleh bagian sistem akuntansi dalam general ledger dan reporting system. Ya. Data semua yang berkaitan dengan pembelian dan juga pembayaran atas pembelian itu harus dicatat dan diserahkan kepada bagian akuntansi, general ledger dan reporting system. Ya, jadi bisa kalian pahami seperti itu. Ya. Harus informasi yang terjadi dalam siklus pengeluaran. Nah, keputusan apa yang harus dibuat? Ya, keputusan apa? Ya, jelas mereka bertugas membelikan barang, ya kan? Nah, tapi sebelum membeli barang, ya seperti saya bilang tadi harus dihitung dulu berapa keperluan kita. Nah, ini tergantung dari tingkat persediaan yang ada. Ya, kalau persediaan sudah menipis, maka saatnya kita harus beli barang. Ya. Kemudian kalau sudah kita memutuskan memang kita perlu barang ini diperlukan, ya, maka kita harus membelinya dari siapa, ya. Maka kita harus memilih vendornya di mana kita membeli dengan harga terbaik, dengan harga terendah, dengan kualitas terbaik. Nah, itu. Di mana kita belinya. Kemudian kalau barang itu sudah dibeli, ya, di mana kita harus menyimpannya? Ya. Karena kalau kita membeli barang itu perlu ongkos tambahan lagi untuk tempat menyimpannya. Nah, ini harus sekira-kiranya optimal, ya, optimal ongkosnya tidak berlebihan nantinya. Kemudian bagaimana mengkonsolidasi, menggabungkan pembelian dari berbagai unit. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pembelian itu sebaiknya tidak dilakukan oleh orang unit per unit, harus dikelola secara khusus oleh bagian logistik, dalam hal ini inbound logistik, ya, purchasing atau bagian penjualan, pembelian. Bagaimana membuat sistemnya sehingga mereka dapat secara umum terkoordinasi dalam proses pembelian. Terus bagaimana IT bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
proses inbound logistik ini. Kemudian dalam segi cash flow kita harus memikirkan juga dan memutuskan bagaimana kita dapat memanfaatkan diskon ya. Sehingga dapat memaksimalkan cash flow kita. Kita kan kalau di sini ada timbul utang ya, kalau kita beli sesuatu akan timbul utang kalau kita beli secara kredit. Utang ini seperti kita juga memberi insentif kepada pembeli kita menawarkan term of trade-nya itu ada diskon ya. Nah, diskon ini karena sekarang kita dari sisi pembeli ya, kita harus berpikir bagaimana kita dapat memanfaatkan diskon ini semaksimal mungkin. Harga bisa ditekan lebih murah ya kan. Kita bisa bayar mungkin sebelum jatuh tempo ya. Tentu saja kita harus memperhitungkan posisi kas kita, akankah tersedia kas yang mencukupi sehingga sebelum jatuh tempo kita bayar, kita dapat harga yang lebih murah. Dan juga bagaimana kita memanage pembayarannya sehingga dapat memaksimalkan cash flow. Nah ini ada kaitannya juga ya seperti tadi ya, bagaimana kita dapat memanage pembayarannya itu. Karena posisi kita harus memperhitungkan juga ya, kalau belajar manajemen keuangan kalian harus memperhitungkan kalau saat kita mengeluarkan sesuatu, kita harus memperhitungkan juga saat kita menerima uangnya dari pihak lain, ya dari siklus pendapatan. Kita match-kan dengan siklus pengeluaran kita, ya karena uangnya di situ-situ juga, uang yang kita terima dari pelanggan, kita bayarkan kepada pemasok. Tapi ini harus match, ya jangan sampai kita jatuh temponya, ternyata uang dari pelanggan belum datang atau belum masuk. Nah ini jelek akibatnya. Kita mungkin ada menunggak dan sebagainya. Nggak bagus jadinya hubungan kita dengan pemasok. Kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok sehingga semua prosesnya ini berjalan lancar. Yaitu keputusan yang harus ada dalam siklus pengeluaran ini. Nah sekarang kita bahas aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Nah, aktivitasnya sama seperti siklus pendapatan kemarin, terbagi menjadi 4. Ya. Pertama, memesan barang. Sekarang kita dari sisi pembeli ya, bukan penjual. Kita pesan barang yang kita perlukan. Ya. Barang atau jasa, kita memesan dengan membuat surat pesanan, ya, purchase order, ya, namanya surat permintaan, surat pesanan pembelian, purchase order. Nah kalau sudah barang itu kita pesan, kita tunggu, dan kita terima nanti kalau dia datang. Nah, kalau kita terima berarti kita menerimanya, mengecek apakah sesuai dengan yang kita pesan, kemudian kita menyimpannya di gudang. Ini kebalikan dari kalau di pendapatan shipping. Ya, shipping urusan dia, kita cuma receiving, terima saja. Ya. Kemudian kalau di pihak pendapatan membuat bill sebagai tagihan, nah sekarang dari sisi pembeli kita menyetujui, approving supplier invoice. Jadi kalau invoice ditagihkan kepada kita harus cek dulu apakah sesuai dengan yang kita beli. Ya, approving. Kalau oke, baru kita setujui, oh nih waktunya memang seperti ini, kita memang beli barang seperti ini, jumlah seperti ini, harga seperti ini. Dan terakhir, karena timbul kewajiban bagi kita, maka nanti kita harus bayar, ya, paying of for this item. Ya. Kalau di sana membayar apa menerima pembayaran, sekarang kita melakukan pembayaran. Ada 4 yang secara spesifik itu mencerminkan hal yang sama, cuma di sisi berbeda. Nah ini rinciannya ya, kecil sekali. Ini dipecah jadi 4 dalam bentuk DFD, data flow diagram. 1.0 ordering, 2.0 receiving, 3.0 approving supplier invoice, 4.0 cash disbursement atau pembayaran atas utang. Ya. Ini ada rinciannya ya. Dokumen apa yang menyampaikan informasi itu. Ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Agak rinci ininya. Kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama, kita memesan barang atau jasa yang kita perlukan. Ini pecahannya tadi ya, yang tadi agak terlalu ini kecil, ini saya pecah hanya untuk berkaitan dengan 1.0 pemesanan, ordering. Kita memesan itu berangkat dari adanya keperluan, ya. Tidak boleh beli asal beli, tapi harus berasal dari memang itu barang itu perlu untuk dibeli. Ya, perlu untuk dibeli, pertama kita harus tahu dulu apakah memang siklus produksi menuntut pembelian itu. Ya. Atau departemen lain di luar produksi juga memerlukan itu. Dan atau untuk cadangan yang perlu diperlukan untuk persediaan.
Nah, semua pihak ini akan meminta ya mengirimkan surat kepada bagian khusus yang menangani pembelian yang berisikan permintaan untuk pembelian. Dalam bahasa Inggrisnya purchase requisition, request ya. Kata dasarnya request, request itu minta ya. Kalau dalam bentuk kata bendanya jadi requisition ya. Permintaan pembelian, purchase requisition ya. Jadi dibuat dokumennya, mereka minta tolong dibelikan ini, kuantitasnya ini, mereknya seperti ini, itemnya harus seperti ini. Belinya kemana? Nanti bagian pembelian akan menerima itu dengan katanya itu surat instruksi atau perintah untuk membeli barang. Pembelian tidak akan dilakukan tanpa ada itu. Ya, jadi nggak sembarangan. Jadi harus ada dulu muncul keperluan dan ada persetujuan bahwa barang itu memang mau dibeli. Kalau sudah oke untuk dibelikan, maka kopinya bisa dikembalikan kepada departemen yang meminta ya, atau kita membuat kalau disetujui ya purchase ordernya akan dikembalikan ke sana. Ini loh yang Anda minta kemarin sudah saya pesankan, ini buktinya. Jadi kopinya dikembalikan ke bagian produksi, kemudian ke departemen yang meminta, kemudian ke bagian inventory atau gudang. Purchase ordernya akan dibuatkan. Jadi untuk ordering, dokumen yang harus diterima adalah purchase requisition, yang harus dibuat adalah purchase order, ya, pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian harus juga disampaikan ke supplier supaya suppliernya tahu ini yang terutama harus kita beri ya. Jadi lembar pertama harus kepada supplier, lembar berikutnya kepada pihak lain. Di samping tetap ada kita simpan di khusus departemen ini. Kemudian data-datanya harus diinput ya, ini data yang ini harus diinput ke file khusus supplier, kemudian ada file khusus persediaan, berarti persediaannya ditambah ya. Walaupun nanti dicek nambah betul-betulnya pada saat barang itu diterima, cuman kita bisa input sekarang bahwa ini barang ini sudah dipesan. Dan kita bikin juga khusus untuk list daftar pembelian, pesanan pembeliannya, khusus order. Ada 3 master file yang harus diupdate, begitu ada pesanan pembelian dilakukan. Nah, untuk melakukan pemesanan ini, kita harus memutuskan apa, kapan, dan bagaimana kita membeli, dan kepada siapa kita beli. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa pembelian harus berangkat dari keperluan. Tapi kalau yang mengelola persediaan ini nggak punya catatannya akurat itu bermasalah ya. Bagian pembelian tentu saja nggak mau disalahkan. Kenapa dia nggak membeli? Lah situ nggak meminta. Lah situ nggak meminta ternyata apa? Ternyata file dia nggak akurat. Ya. Dipikirnya barangnya masih ada, ternyata nggak ada, sudah habis. Nah, jadi dengan kata lain, berarti harus ada pencatatan yang akurat untuk persediaan yang ada sehingga tidak ada lagi barang yang kehabisan, ya, shortage, istilah kehabisan. Dan ini tergantung pada metode persediaan yang digunakan. Ya. Saya sudah belajar di berbagai mata kuliah berkaitan dengan ini, ya, bagaimana memesan barang. Ya. Ini terutama dipelajari di manajemen ya, manajemen operasional, manajemen produksi atau operasional. Dan juga disinggung di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Bagaimana kita menjaga tingkat stok atau persediaan itu optimal. Ya. Jangan sampai habis, jangan sampai juga kebanyakan. Ya. Jadi dalam rangka pemesanan harus kita upayakan agar tidak posisi stok pada tingkat yang optimal. Ada 3 jenis cara atau pendekatan kita melakukan inventory control. Ya. Ada kita memakai economic order quantity. Ini lebih sederhana ya, dia hanya menghitung, ada rumusnya, posisinya seberapa ya, nanti diterangkan. Saatnya untuk membeli itu pada titik apa? Ya, dia menentukan dulu posisinya ya. Kalau sudah tingkat segini, maka saatnya lah untuk kita pesan kembali. Ini analoginya gini, kalau kalian punya kendaraan kan ada posisi bahan bakar kan ada ya. Kalau Anda pesannya begitu mau habis, itu bahaya ya. Udah dekat huruf E-nya itu bahaya. Tiba-tiba mogok di jalan. Ya jangan seperti itu. Jadi sebelum misalnya ada 1 batang atau 2 batang, itu saatnya untuk beli kembali, ya kan? Nah, itu seperti itu saya analogikan ya. 1 batang, 2 batang saatnya untuk beli isi bensin kembali supaya kita nggak kehabisan di tengah jalan. Ya.
Syukur-syukur kalau kalian dekat sama pom bensin tinggal menyeberang saja. Cuman kalau pom bensinnya jauh bahaya itu kan. Bisa mogok di tengah jalan ya. Itu bisa merusak mesin nantinya. Sama kalau perusahaan kehabisan stok itu bisa merusak kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus ada diupayakan stok itu terus ada. Ibarat mesin kendaraan tadi terus-terus jalan tanpa terganggu. Itu yang order quantity sederhana seperti itu. Sedangkan material requirement itu adalah lebih rumit. Nah, saya terangkan dulu ya. Economic order quantity itu yang cara tradisional yang saya contohkan tadi itu ya. Jadi dia mengupayakan ada stok yang mencukupi sehingga produksi tidak terganggu. Production doesn't get interrupted. Interrupted itu terinterupsi, terganggu. Terjadi stop, berhenti yang tidak perlu gitu ya. Nah, menurut pendekatan ini, ukuran order yang optimal bisa dihitung dengan meminimalkan beberapa cost berikut ini ya. Ini ada rumusnya ya. Untuk menentukan tadi kalau di kendaraan kan kalian tinggal lihat berapa batangnya. Di perusahaan tidak ada batang-batang seperti itu. Mereka harus hitung sendiri berapa tingkat dia harus pesan kembali. Reorder point namanya. Reorder tingkat dia harus beli kembali. Yaitu tingkat di mana order harus dibuat. Ini secara inti di mata kuliah manajemen personal dipelajari. Cuman pada intinya adalah kita harus menghitung biaya pemesanan berapa banyak, biaya penyimpanan atau carrying cost berapa banyak, dan berapa banyak cost yang terjadi kalau barang itu habis. Ini harus diperhitungkan sehingga kita bisa memperhitungkan tingkat reorder poinnya berapa. Kenapa cost-cost ini harus diperhitungkan? Karena kalau carrying cost terlalu banyak, itu membuat cost kebanyakan. Jadi stok jangan kebanyakan juga. Ya. Terus kalau kita pesan, apakah itu pesanan itu menimbulkan biaya transaksi tertentu yang mahal? Ya. Berarti kita harus tentukan kalau sekali pesan ternyata perlu banyak ongkos ya. Beda dengan belinya itu sedikit-sedikit ya. Kalau kita bisa memesan dalam partai besar ya, itu kan jatuhnya lebih murah daripada kita beli sedikit-sedikit ya. Itu harus diperhitungkan juga ya. Kalau kita membeli dalam partai besar berapa ongkos yang kita hemat. Terus sekali lagi kalau kita beli partai besar kita perlu ongkos lagi untuk menyimpannya, perlu gudang yang banyak. Nah, itu dihitung lagi, ya, hitung lagi berapa kita bisa menanggung biayanya untuk ini ya. Karena kita tidak mau kebanyakan, tidak mau kedikitan juga. Nah, kalaupun kedikitan ada cost lagi ya, misalnya hilangnya opportunity cost karena pelanggan lari dari tempat kita karena nggak jadi beli karena stok kita habis. Dihitung juga berapa. Nah, itulah baru tengah-tengahnya kita tentukan berapa reorder point-nya. Ya itu sedikit teknis ya, cuman kalian harus tahu bahwa ada semacam itu dalam manajemen persediaan. Nah, satunya lagi itu berbeda dengan cara tradisional. Cara yang kedua adalah material requirement planning. Jadi direncanakan. Ya, kalau tadi pakai rumus tertentu, ini dia tanpa melihat kebutuhan penjualan ya dan produksi. Kalau tadi kita hanya melihat posisi stok kita, berapa cost-nya bisa diusahakan minimal. Tapi ini menyandingkan antara beli dan saat barang itu harus dipakai atau dijual ya. Jadi dia berusaha meningkatkan akurasi forecasting dengan melakukan peramalan. Ya, sebenarnya kita mau produksi berapa banyak, kita jual berapa banyak, kita produksi berapa banyak kita beli. Nah, itu harus kita prediksi dengan baik. Ya. Jadi dia menjadwalkan berapa banyak produksi sehingga dapat mencukupi keperluan untuk penjualan to meet estimated sales and create a stock of finished goods inventory to be available for those sales. Jadi bagaimana misalnya kita sudah memprocasting ya penjualan bulan ini 100, bulan depan 120, bulan depan 150 misalnya. Ya. Berarti kita harus punya stok untuk 1 bulan ini paling tidak mencukupi yang 100. Walaupun kita nggak simpan 100 semua di sini ya kan ongkosnya mahal kalau banyak, berarti kita susun jadwalnya. Sehingga semua pesanan order itu dapat kita penuhi, stok kita ada pada saat dikirim, dan kapan kita memproduksinya, dan kapan kita membelinya. Nah, seperti itu. Jadi kita prediksi dengan sebaiknya. Sehingga kita dapat memenuhi pesanan pelanggan secara predictable, ya, dengan cara mengatur saatnya, saat pembeliannya kapan.
Nah, berarti ini terjadwal ya kan, kalau kita melakukan penjualan yang sifatnya terjadwal ya, apalagi kalau ada kontrak jangka panjang itu lebih mudah, kita tinggal atur saja kapan produksinya, kapan kita belinya. Cuman kadang-kadang penjualan itu tidak pasti kan, ada naik turun, ada musiman juga ya. Kalau dalam industri itu tentu ada musimnya ya. Ada musim di mana dia naik, ada di musim di mana turun ya. Eee, itu harus diperhitungkan juga berarti yang musiman seperti ini. Berarti Pak saat naik, stok kita harus sediakan ada, saat turun stok jangan banyak-banyak juga karena kita nggak akan mampu menjual sebanyak yang musim rame-ramenya ya. Nah, ada juga sistem yang yang unik ya, yang unik ini adalah bahwa kita hanya perlu barang saat kita memang perlu ya, kita beli barang saat memang kita perlu ya. Itu namanya just in time inventory ya, nanti bisa saya sering nanti videonya ini, kalian bisa simak videonya itu berkaitan dengan eee, just in time inventory itu ya. Dan just in time inventory ini berusaha meminimalkan bahkan mengeliminasi persediaan. Jadi kita nggak perlu sama sekali kita punya stok. Kita tidak perlu adanya gudang. Ya. Dengan cara seperti apa? Kalau saat kita perlu, saat itu didatangkan, saat itu dirakit, saat itu dikirim. Nah, sama sekali nggak ada perlu gudang kita jadinya. Jadi dalam just in time inventory ini kita tidak meramalkan lagi, tapi berusaha memperhitungkan penjualan dia yang aktual. Ya. Kalau tadi kita forecasting masih menyediakan uh, kesempatan untuk menyimpan barangnya, tapi ini enggak, sama sekali kita nggak simpan. Ya. Ini lebih dari sekedar prediksi, tapi juga harus aktual. Ya. Sistem ini bahkan perlu pengiriman barang yang sering, jumlahnya kecil, ya, sehingga saat itu diproduksi, saat itu juga akan didatangkan barang itu. Ya. Ini jelas perlu kerjasama yang baik dengan suppliernya. Ya. Ini sistem ini banyak dipelopori oleh perusahaan di Jepang, ya, terutama pabrik mobil Toyota. Toyota yang mempelopori penggunaan just in time inventory. Kenapa seperti itu? Karena di Jepang itu kan wilayah negaranya terbatas. Kalau mempunyai gudang terlalu luas itu makan ongkos banyak. Jadi mereka mengatur dengan suppliernya, supplier mobil itu ya seperti spare part ya, bahan baku suku cadangnya, materialnya mereka atur. Situ jangan kirim ke saya sebelum tanggal ini karena saya perlunya tanggal segini saja karena barang itu diproduksi tanggal segitu. Kirimkan tanggal segitu. Jadi begitu sampai di pabrik langsung barang itu dirakit. Ya. Bahkan kalau perlu kalau selesai 1 hari itu langsung dibawa ke pemesan atau ke bagian penjualannya. Ya. Minimal cost-nya, jadi nggak ada tempat penyimpanan sama sekali ya. Dan mereka punya receiving dock yang bermacam-macam yang langsung menuju ke bagian pekerjaannya tadi itu. Tidak ada perlu gudang khusus. Ya. Jadi misal bagian perakitan bodinya langsung lari ke sana. Bagian mesinnya langsung ke situ, bagian ke mesin. Ya. Kemudian bagian spare part kecil-kecil aksesoris langsung begitu barang itu sudah direkit bodinya, tambah mesinnya, tambah aksesoris macam-macam interior eksteriornya lari ke situ ya. Uh, apa bagian finishingnya seperti apa lari ke sana barangnya, jadi ada dok itu tempat terima terima barangnya itu langsung ke sana langsung ke sana karena memang tidak ada gudang mereka ya, sehingga dapat meminimalkan meniadakan sama sekali ongkos berkaitan dengan persediaan ya. Tapi ini tidak semua bisa berlaku untuk semua perusahaan ya, terutama ini hanya cocok untuk perusahaan yang mudah diprediksi dengan baik dan punya siklus hidup yang singkat ya. Misalnya untuk fashion item tertentu yang pakaian segala macam yang mungkin tiap saat bisa berubah-ubah, mereka bisa cocok seperti itu ya. Kalau mereka simpan stok banyak-banyak, ternyata barang itu nggak dipakai, itu agak mubazir jadinya, mereka lebih cocok kalau pakai just in time seperti itu. Ya, itu contohnya ya. Atau untuk barang-barang yang sulit sekali diprediksi permintaannya ya. Maka untuk yang sulit prediksi ini agak berbahaya kita simpan stok banyak-banyak ya. Kapan jualnya kita nggak laku ya sudah kita atur saja barang bahan bakunya itu datang saat kita perlu saja ya. Itu ya. Toyota itu
memakai seperti ini karena memang untuk mobil itu kan bukan barang murah ya, barang mahal ya. Orang perlu mengumpulkan sekian banyak uang baru bisa membeli. Nah itu mungkin agak berarti kebutuhan yang sekian gitu. Orang nggak akan beli mobil saban hari. Jadi mereka sulit sekali memprediksinya. Kalau kondisi ekonomi sedang buruk misalnya ya, orang nggak akan menyediakan uang untuk pembelian yang tidak perlu. Hanya keperluan pokok-pokok saja. Seperti saat pandemi sekarang ini misalnya ya, jelas penjualan mobil drop sama sekali karena orang menunda beli mobil itu hanya buat yang perlu-perlu saja ya. Kalau ada keadaannya tenang, udah pasti ada uang lebih baru dia beli. Nah seperti itu. Jadi prediksi agak susah dilakukan karena amat tergantung pada kondisi ekonomi. Ya. Itu ya. Tapi kalau barang-barang hari-harian yang maksudnya bahan pokok ya, bahan pokok sembako segala macam makanan minuman itu mudah sekali diprediksi tergantung berapa manusianya. Manusia kan nggak berhenti makan saban hari ya, ada terus makan minum dia. Itu untuk jenis perusahaan seperti ini mungkin uh, apa just in time tidak terlalu mendesak ya, mereka bisa simpan stoknya dengan baik barangnya ya. Itu ininya. Nah kembali ke order tadi ya, tadi saya sudah katakan bahwa dokumen yang harus diminta adalah permintaan pembelian, purchase request ya. Ada permintaan pembelian ya. Kalau tadi bagian produksi sudah menghitung mereka perlu memproduksi segini, harus beli bahan baku segini, maka dituangkanlah permintaan mereka itu ke purchase request, purchase requisition ya. Bagian persediaan juga gitu. Persediaan dia sudah mencapai reorder point ya, atau berdasarkan prediksi harus dibeli lagi, maka dia harus bikin permintaan pembelian. Permintaan ini harus muncul karena ada baik oleh bagian menangani persediaan ya, inventory control function, atau karyawan yang memperhatikan adanya kekurangan stok harus ya, sehingga merasa perlu untuk beli. Nah, untuk sistem persediaan yang canggih ya itu tidak perlu intervensi manusia. Kadang-kadang mereka otomatis bisa hasilkan request-nya itu langsung kirim ke bagian pembelian ya. Bila sudah mencapai tingkat reorder point ya, mereka otomatis langsung kirim ya, atau langsung muncul tandanya sehingga orang yang bertugas di bagian produksi atau bagian persediaan harus approve, kirim ke bagian pembelian. Atau tanpa approve sekalipun mereka bisa kirimkan informasi untuk dibelikan kembali. Nah ini contoh dari purchase requisition ya. Purchase requisition seperti ini contohnya ya. Itu harus mencantumkan siapa yang meminta, kemana barang itu dikirimkan, kapan mereka perlunya, terus barang yang diperlukan itu apa, item nomor berapa, deskripsi apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa. Kalau tahu ya harganya ya. Kemudian siapa yang supplier yang dia minta, ya, suggested suppliernya. Kemudian nanti akan menjadi beban akun mana, departemen mana dan akun mana yang akan dibebani dengan pembelian ini. Itu harus spesifik supaya mudah nanti di bagian akuntansi dan ini membebankannya kemana. Kalau kalian belajar akuntansi biaya ya itu harus dibebankan. Ya kalau misalnya bahan baku berarti larinya ke bagian pabrik ya. Kalau itu untuk keperluan alat tulis dan sebagainya itu bagian dari overhead. Berarti lari ke overhead ke masing-masing departemen ya. Nah, detail dari supplier dan item itu harus berasal dari master file ya. Sekali lagi kalau kita beli, kita nggak boleh sembarangan belinya. Harus beli dari pemasok yang kita sudah setujui. Ya. Itu biasanya dicantumkan atau ada dalam master file berkaitan dengan supplier. Ada daftar, kalau dalam perusahaan BUMN dan pemerintah menyebutnya DRT, daftar rekanan tetap. Ya. Mereka nggak akan beli di luar dari yang sudah ada di daftar. Karena daftar itu disetujui bahwa mereka layak sebagai supplier yang dapat diandalkan. Nah, itu. Karena kalau kita membeli dari supplier yang nggak jelas, ya itu repot ya. Barang yang nggak sesuai sama kita harapkan, harganya nggak sesuai, pengirimannya juga bisa meleset-meleset. Jangan seperti itu. Jadi untuk supplier kita harus evaluasi terus-menerus. Akankah dia tetap kita pertahankan sebagai supplier atau tidak? Makanya menjaga reputasi dengan pihak lain itu penting ya.
kalau dari sisi penjualan tadi, kita harus menjaga reputasi kita sebagai penjual yang baik. Menjual barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, dengan delivery yang bagus, dengan pelayanan yang bagus, mereka akan senang. Sebaliknya kita sebagai pembeli juga gitu, kita akan menilai supplier ini mampu melayani kita dengan baik. Kalau rada ketus-ketus ganti aja, nggak apa-apa. Memang kita sebagai customer adalah raja, ya kan? Ini posisi kita sebagai customer sekarang. Ya. Nah, purchase requisition itu diterima oleh orang yang khusus melakukan pembelian, bagian pembelian, ya, purchasing agent atau buyer, ya. Mereka yang khusus melakukan pembelian, ya. Nah, untuk di banyak perusahaan yang sifatnya produksi itu biasanya di bagian dari bagian pembelian ini merupakan sub dari bagian produksi, ya. Ada khusus bagian melakukan pembelian atau manufacturing atau produksi, ya. Kalau di perusahaan pabrikan. Nah, dalam tadi saya katakan bahwa kita harus memilih supplier kita yang memenuhi syarat. Terutama sekali dalam hal harga, kualitas barang atau jasa yang dia berikan, dan mampu diandalkan atau tidak, dependability. Terutama untuk kalau kita menggunakan sistem JIT, just in time. Just in time itu menuntut dia harus tepat waktu, tepat janji, ya, mengirimkan sesuai dengan yang kita minta. Nah, kalau orang itu agak susah kita bawa kerjasama untuk sistem JIT. Ya. Karena keterlambatan atau pengiriman yang menyebabkan adanya kecacatan itu bisa mempengaruhi semua sistem yang ada. Dan itu bisa dipenuhi dengan misalnya buat suppliernya punya sertifikasi ISO misalnya, ya, itu menunjukkan mereka punya standar mutu yang bagus, ya. Proses kontrol quality yang bagus. Kita bisa minta semacam itu, apakah mereka bisa kita andalkan atau tidak. Nah, sekali satu supplier sudah kita pilih, maka mereka bisa menjadi bagian dari daftar rekanan tadi, daftar supplier yang disetujui, ya, yang sudah memenuhi proses seleksi, ya. Dan ini harus dijaga daftarnya, ya, dan dievaluasi tiap saat, ya. Untuk barang yang sering kita beli, ya, berarti supplier itu terus-menerus kita jaga. Tapi untuk barang yang jarang-jarang kita beli, ya, maka biasanya proses seleksi ini diulang lagi, ya. Karena barang-barang mungkin kita belinya cuma berapa tahun sekali, ya. Nggak bisa kita sembarang kita beli dari tempat yang 2 tahun yang lalu, mungkin saja keadaannya berubah, ya. Maka kita melakukan proses seleksi sekali lagi, siapa yang layak kita beli. Nah, ini saya pernah alami, ya, saya pernah di perusahaan jasa, ya. Jadi klien kami itu menuntut bahwa kami sebagai supplier jasa harus termasuk dalam daftar rekanan tetap mereka. Karena sebelumnya kami belum pernah berhubungan sama mereka, jadi proses itu dimulai dari awal, seleksi dari awal, ya. Nah, jadi semua dokumen perusahaan diminta sama mereka, ya, untuk mengetahui apakah kita memang perusahaan yang resmi, yang legal atau tidak, ya. Bukan perusahaan abal-abal, ya. Jadi harus ada akte perusahaan, izin perusahaan, lokasi perusahaan di mana, siapa pimpinannya, berapa banyak ini, laporan keuangannya seperti apa, untuk melihat apakah kita ini perusahaan yang memang bonafit apa tidak. Bahkan yang saya kaget mereka datang ke kantor kami, ya. Ngapain datang? Ternyata mau mengecek langsung apakah memang perusahaan itu benar-benar beroperasi atau tidak, ya. Jadi dia, "Mohon izin Pak, saya mau masuk ke dalam boleh?" "Iya Pak, buat apa?" "Buat ini saja prosedur Pak, untuk mengetahui apakah memang ada operasi." Jadi saya bawa masuk ke kantor, "Ini karyawan kami lagi ini." "Banyak Pak ya?" "Iya iya, bukan perusahaan abal-abal kami," gitu. "Ya Pak, saya tahu cuman ini prosedur kami Pak," katanya. "Prosedur kami di mana kami harus mengecek semuanya." Jadi dia ikut masuk ke dalam, melihat semua karyawannya, berarti kami betul-betul kerja, ya. Itu untuk menghindari tadi perusahaan abal-abal yang nggak jelas cenderungannya, ya. Pernah kan kalian dengar cerita, ya, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dicek ternyata lokasinya di rumah orang, ya, memakai alamat palsu, atau bahkan memakai alamat betul, orangnya ada, cuman itu kantornya nggak beroperasi, cuma rumah biasa misalnya, ya. Nah, dilihat di sana ini rumah tinggal biasa, ya, dicari meja kerja dan sebagainya nggak ada, ini ini lokasi apa? Oh, ini rumah Pak ini, oh, ini tercatat sebagai PT ini.
Oh nggak pernah, Pak, ada karyawannya. Nah ini sudah kita ragukan ini perusahaan ini resmi apa tidak. Ternyata abal-abal aja ternyata, ya cuma numpang nama ya, dan tidak ada operasinya yang jelas. Sebaiknya jangan untuk perusahaan seperti itu. Kemudian secara periodik kita harus evaluasi kinerja mereka dalam hal harga, ya, harga pembelian apakah masuk menurut harganya menurut kita, mau memberikan diskon yang baik, yang kompetitif bagi kita. Terus kualitas barangnya, apakah ada barang yang rusak yang dia berikan ke kita, ya, barang yang perlu dikerjakan kembali, rework, ya, atau yang scrap itu barang rusak, ya. Dan pengirimannya, apakah dia tepat waktu mengirimkannya, tidak lambat, ya kita minta ini dikirim tanggal segini, ya kondisinya bagus, berarti kita tetap pertahankan. Tapi sekali ada cacat, ya sekali ada jelek kinerjanya, wah kita mikir nih, nggak usah kita teruskan kayak ini, payah mereka ini. Seperti itu ya, jadi kita harus evaluasi. Ya. Dan fungsi itu untuk suppliernya, tapi orang yang melakukan fungsi pembelian juga harus kita evaluasi ya. Apakah mereka mampu meminimalkan cost ya, bukan hanya cost pembelian tapi total cost-nya ya, total cost-nya. Dia bisa saja efisien atau cost-nya minimal membeli barang yang murah ya. Tapi ternyata barang yang murah tadi tuh jelek-jelek, begitu diproduksi menimbulkan barang yang tidak berkualitas karena bahan bakunya nggak bagus. Nah, kita harus perhitungkan total cost-nya. Dia harus memperhitungkan cost produksi jadi jelek karena banyak barang cacat. Jadi harus dilihat apakah secara umum bagian pembelian itu bisa meminimalkan total cost, bukan hanya cost yang terjadi di departemen dia, cuma bagian yang membelinya juga harus dinilai. Ya, itu. Nah, tadi segitu requisition kita bisa penuhi ya. Orang minta, oke, kita proses permintaannya. Sekarang kita buat order. Bagian pembelian akan buat pesanan pembeliannya ya, yang ditujukan kepada supplier atau vendor. Jadi purchase order adalah dokumen baik secara elektronik maupun hard copy yang secara formal meminta supplier menjual dan mengirimkan barang tertentu sesuai dengan harga tertentu. Deliver specified product on specified prices. Orang menyebutnya PO, pernah kan banyak PO itu apa? Purchase order maksudnya ya, purchase order. Singkatnya PO. Ini adalah semacam kontrak karena semacam janji ya, yang diminta oleh si selesai pembeli dan dipenuhi oleh si penjual. Nah itu dicantumkan nama si suppliernya di mana, ya apa, ini ada contohnya ya, purchase order ditujukan kepada ini, ya, alamatnya di sini, kemudian barang tanggalnya diminta kapan, ya, dikirimkan kapan, kemudian delivery location di mana tempat mengirimkannya, cara mengirimnya pakai apa, ya, pakai darat, laut, udara, ya, kemudian ada di sini FOB. Nah, FOB free on board ya, mau destination atau shipping point ya, kalian sudah belajar kan itu ya, FOB free on board, mau diakuinya kapan? Ini sebagai milik dari pembeli. Kalau destination diakuinya kalau barang itu sampai di tujuan destination ya. Kalau di shipping point berarti begitu berangkat dari tempat penjual diakui sebagai miliknya pembeli. Ini kebetulan destination dia akui begitu barang sampai di sana. Dan ini ada kuantitasnya berapa banyak, ya, deskripsi barangnya apa, dan harganya berapa. Nah, harga ini biasa dikonfirmasi kalau kita mendapat price list dari si suppliernya. Dan begitu purchase order-nya dibuat, itu dibuat berbagai macam rangkap, berapa rangkap ya, atau kopinya. Karena dikirimkan ke berbagai pihak, kirim ke supplier, ke pihak yang meminta, ya, kirimkan juga ya. Kemudian ke bagian akuntansi juga, kirimkan bagian gudang juga dikirimkan. Nah, jumlah yang diminta atau kuantitas yang diminta mungkin bisa berbeda dengan jumlah yang dipesan, mungkin berbeda dengan yang diminta, mungkin karena kita memperhitungkan diskonnya ya, diskonnya. Bisa jadi ya, nggak semua itu sesuai ya yang diminta dengan yang dibeli, mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya, tergantung keadaan. Kemudian ada istilah blanket order, itu adalah komitmen untuk membeli dengan harga tertentu untuk supplier tertentu untuk periode waktu yang sudah ditetapkan ya. Jadi dia tidak pesan
sekali-sekali tapi banyak ya, tapi dia pesan ini untuk 3 bulan ke depan misalnya atau 6 bulan ke depan, itu namanya blanket order. Jadi dia bikin satu order tapi untuk mencakup semua ya. Ini untuk mengurangi ketidakpastian berkaitan dengan bahan baku ya, tadi yang kontrak jangka panjang tadi itu ya. Juga membantu si supplier bisa merencanakan kapasitas dan operasional dalam memenuhi order atau pesanan. Ini yang jangka panjang yang luas. Oke, itu bagian dari order. Oke, bisa dipahami ya, memesan. Ada pertanyaan sejauh ini berkaitan dengan pemesanan barang? Nah, langkah kedua atau aktivitas kedua adalah kalau kita sudah pesan, nanti barang itu sudah dipenuhi oleh supplier, maka kita bisa menerimanya. Receiving and storing this item. Kita bahas ini, menerima. Menerima barang itu harus juga hati-hati dilakukan. Ya. Karena sekarang kita sebagai pembeli itu punya kewajiban untuk membayarnya. Nah, untuk membayarnya kita harus cek apakah yang kita terima sesuai nggak yang dipesan. Ya. Jadi bagian khusus yang menangani pembelian ada ya, penerimaan ada bagian khusus yang melakukan penerimaan, shipping department. Ya. Dia menerima accept delivery from supplier. Mereka juga biasanya di bawah bagian dari bagian produksi. Ya. Dan ada juga bagian khusus buat menyimpan. Jadi bagian menerima bisa berbeda dengan bagian yang menyimpan. Ya. Inventory store-nya, storing. Ya. Dan mereka khusus bertanggung jawab di bagian manajer gudangnya, warehouse manager. Jadi penerimaan barang harus dikomunikasikan kepada bagian persediaan, ya, fungsi persediaan untuk mengupdate record persediaan, catatan persediaan. Karena barang sampai, barang ada, berarti ditambah persediaannya, ya kan? Ada dua aktivitas. Pertama menerima barang, ya, receiving good, 2.1, kemudian memindahkannya ke gudang, 2.2, transfer goods to inventory store or department. Ya, bisa jadi bukan ke gudang tapi ke bagian khusus yang meminta. Ya, mungkin barang itu bukan bukan bahan baku ya, bukan barang yang langsung diperlukan, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi dua tanggung jawab sekarang bagian penyimpanan, bagian penerimaan. Bagian penerimaan itu apakah menerima atau tidak. Barang yang datang tuh belum tentu bisa diterima semua ya. Kita cek. Mereka harus memutuskan barang itu diterima atau enggak. Terutama mengacu pada apakah barang itu kita pesan. Ya. Kalau barang itu sudah kita pesan sesuai dengan yang kita mau, oke kita terima. Kalau ternyata barang yang datang bukan yang kita pesan, jangan kita terima ya. Atau mungkin kuantitas dan kualitasnya bukan yang kita minta. Nah, itu jangan juga terima. Jadi mereka harus memverifikasi kuantitas dan kualitas dari barang yang diterima. Jadi keputusan pertama harus didasarkan pada apakah kita memang memesan barang itu. Jadi mereka harus punya valid purchase order. Ya. Pesanan pembeliannya mereka ada sebagai rujukan apakah dia menerima atau tidak. Ya. Karena kalau menerima barang yang tidak dipesan itu akan menyebabkan buang-buang waktu, kemudian kita harus tangani barang itu, bukannya kita pesan balikin lagi, repot lah gitu. Jadi untuk menghindari kerepotan itu kita nggak akan terima barang yang nggak kita pesan. Dan memverifikasi kuantitas itu penting karena berdasarkan kuantitas itu berapa banyaknya itu kita akan nanti dibayar, ya kan? Kita akan bayar kepada supplier ya. Dan juga untuk membantu agar dapat diupdate atau diperbaharui data inventory itu dengan akurat. Hitung dulu berapa ya, jangan sembarang terima tapi hitung dulu berapa. Lihat kondisinya seperti apa. Nah, itu harus dicantumkan di dalam laporan yang namanya receiving report, laporan penerimaan barang, material receiving report. Itu mendokumentasikan tanggal kapan terimanya, ya, siapa pengirimnya, shipper, siapa suppliernya, dan PO number nomor berapa, purchase order nomor berapa yang kita tangani atau terima ini. Kemudian mencantumkan itemnya, deskripsi unitnya, ya, kemudian kuantitasnya. Kemudian harus ada juga tempat untuk tanda tangan dan komentar oleh orang yang menerima dan memeriksanya. Signature and comments by the person who could see and inspect it.
Dan ini akan diperiksa lagi oleh eh, atasannya, kemudian penerimaan jasa ya, jasa itu kalau barang kita lihat kondisi barang, kalau jasa itu tentu saja melihat dari siapa yang mengawasi pekerjaan mereka. Apakah syarat-syarat pekerjaan jasa sudah terpenuhi atau tidak ya. Kalau jasa berbeda dengan barang ya, mereka punya apa patokan tertentu yang digunakan menunjukkan apakah jasa ini terselesaikan atau tidak. Misal jasa konsultan ya, itu dibikin tahapan-tahapan tertentu, mereka sudah memenuhi apa, sudah menyelesaikan apa, saatnya dibayar. Ya, karena mereka nggak dibayar sekaligus ya, tapi bertahap, ya berdasarkan berapa banyak penyelesaian pekerjaan mereka. Misalnya saya pernah jadi auditor ya, karena saya pernah jadi manajer ini, menangani urusan administrasi ini juga, jadi tagihan segala macam harus diketahui saya juga sebagai manajernya. Jadi mereka menetapkan misalnya ya pembayaran pertama saat awal, ya saat awal kita kontrak berapa persennya, 30%-nya misalnya. Kemudian 30% berikutnya begitu kami menyelesaikan audit. Pekerjaan lapangan maksudnya, pekerjaan lapangan tahap kedua dibayarkan. Tahap ketiga dibayarkan begitu kami menerbitkan laporan auditornya. Ya. Jadi itu yang sederhana seperti itu ya, ada 3 kali tahap itu. Nah, itu berdasarkan penyelesaian pekerjaan kami. Ya. Bisa seperti itu. Jadi mereka bagian penerimaan akan mengecek apakah kalau di tahap awal berarti sudah ada perjanjian pekerjaan ya, perjanjian engagement letter kalau dalam audit ya, surat penugasan, perikatan ya, surat perikatan. Kita sudah berikat kontrak dengan dia untuk mengerjakan jasa ini. Itu sudah jadi syarat untuk dikeluarkan pembayaran tahap pertama. Pembayaran tahap kedua pada saat laporan pada saat pekerjaan audit selesai. Nah, pekerjaan audit selesai ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan selesainya draft pertama laporan keuangan misalnya ya, draft pertama, draft yang paling kasar yang di awal ya. Di awal selesai kita audit, termasuk juga daftar adjustment dan sebagainya. Berarti dia meminta draft itu, draft dibikinkan, ini loh draftnya, saatnya kita menagih. Nah kalau terakhir baru setelah laporan semuanya jadi, ada tantangan partner dan sebagainya, sudah kita selesai pekerjaan kita, ada representation letter sudah ada, penyelesaian surat penyelesaian sudah ada, ini sudah syarat kita terpenuhi, bayar. Itu bagian receiving yang bertugas, dan itu biasanya tidak di bagian receiving barang, itu biasanya orang yang proses receivingnya disetujui oleh orang yang meminta. Kalau audit biasanya bagian akuntansi, ya, manajer akuntansi atau manajer direktur keuangannya yang mengokekan apakah receiving reportnya ini bisa disetujui atau tidak. Ya. Nah kembali ke sini lagi, kalau itu barang bentuknya, ya begitu barang datang maka bagian penerimaan akan mengecek nomor PO-nya pada packing slip yang melekat pada barang itu. Ya. Karena begitu penjual mengirim, dia membuat packing slip kan, ingat kan di pertemuan kemarin membuat dokumen yang melekat pada barang yang disebut packing slip. Dan packing slip itu memuat atau mencantumkan PO-nya, nomor berapa. Itu kita cek apakah, oh PO nomor segini, ntar. Oh ya, barang yang seini. Oke, yang berarti PO-nya sudah sesuai. Ya. Nah sekarang kita lihat barangnya, boleh dibuka, kami mau lihat barangnya, unboxing. Ya. Unboxing sekarang, buka, sesuai nggak? Oh sesuai berapa biji ini, nah, cukup. Kemudian dilihat barangnya, apakah ada yang rusak, ada yang ini, ya. Kalau barang-barang yang perlu dites, misalnya komputer atau mesin, dicek dulu, ya, sudah bisa hidup atau belum, ya, sudah bisa dibuka, oke, berarti barangnya bagus, ya, oke, setujui, bisa diterima. Nah ini bisa terjadi pengecualian, ya. Dalam proses ini mungkin ada perbedaan, ya, mungkin kuantitas barang berbeda dengan dipesan. Nah ini perlu penjelasan kenapa ini, ya. Apakah memang ada 2 kali pengiriman kah? Atau tidak? Nah berarti dia salah, ya. Berarti harus diberikan catatan, harus ada penyesuaian atau perubahan. Itu terus terang agak mengganggu jadinya, ya. Kita juga jadi mengurangi kepercayaan kita atau evaluasi kita terhadap supplier yang kok tidak sesuai memberikan order yang kita pesan. Atau barang itu rusak. Nah barang rusak berarti ya udah kembalikan, kita nggak terima ini, kami kembalikan.
dan meminta kredit memo untuk penjualan itu dikurangkan sebesar barang yang rusak. Rusak atau inferior, kualitasnya jelek ya. Sejelek kembalikan. Nah, ini bagian penerimaan yang harus bertanggung jawab terjadi seperti ini. Kenapa barang yang rusak diterima juga? Kita bisa minta pertanggungjawaban dari penerimaan, kenapa dia menerima barang seperti itu. Kemudian begitu barang itu ada perbedaan ya, maka seperti saya bilang tadi harus memungkinkan adanya adjustment, penyesuaian atas invoice untuk barang yang diterima tadi. Jadi jangan misalnya kita pesan 100, harganya 100 juta, yang diterima yang bagus cuma 80, ya 20-nya rusak, jangan ditagih 100 dong. Ya. Tolong di-adjust, ini kami cuma 80, terima yang sesuai yang kami pesan. Turunkan harganya jadi 80. Ya. Maka dibikinlah debit memo. Ya. Debit memo yang dibuat oleh supplier yang menyetujui adanya return atau diberikan diskon ya dan sebagainya. Satu memo yang diserahkan debit memo itu dibikin oleh bagian penerimaan ya. Satu diserahkan kepada supplier, satu diserahkan kepada bagian utang, payable, satu diserahkan kepada melekat pada barangnya ya, untuk keperluan administrasi dia. Ya, itu ada seperti itu. Ya. Jadi pengurangan atau debit memo dibikin oleh bagian penerimaan. Oke, itu ya langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah karena barang tadi sudah berpindah tangan ke kita, apalagi kalau FOB-nya shipping point berarti sudah bahkan sebelum kita terima pun kita sudah milik kita ya. Nah, destination itu berdasarkan barang kita terima. Nah, apapun FOB-nya itu sudah sekarang kita terima barangnya berarti hak atau kewajiban kita hak kita atas barang muncul, di sisi lain muncul kewajiban kita untuk membayar itu ke supplier atau pemasok. Ya. Nah, kita lihat apakah invoice yang menunjukkan adanya tagihan itu sudah sesuai apa tidak. Jadi harus kita setujui dulu apakah sesuai apa tidak. Nah, faktur atau invoice dari pemasok tadi disetujui oleh bagian yang khusus untuk itu, yaitu bagian utang usaha, account payable department, ya, yang bertanggung jawab kepada manajer akuntansi atau controller. Ya, dia setujui. Jadi invoice yang diterima itu tidak langsung diproses, tapi dilihat dulu apakah sesuai apa tidak. Perusahaan ada beda-beda ya, ada yang mengakuinya itu saat diterima atau mungkin saat approving ya, bisa jadi ada beda-beda ya. Cuman sebaiknya ya kita lihat dulu, approve dulu apakah kita bisa dibayar atau tidak ya. Nah, untuk membayar ini tadi ya. Sebisa mungkin ya yang tercantum di dalam invoice atau faktur itu harus sama dengan yang kita terima ya. Terutama faktur yang merujuk ke masing-masing order ya, harus sama ya. Kalau ada beda harus disesuaikan tadi dengan debit memo-nya tadi. Nah, untuk membayar ya, kita perlu informasi apakah barang ini sesuai yang kita pesan, ya, dan sesuai dengan saat kita terima. Kita jangan membayar barang yang kita tidak pesan, atau jangan juga membayar barang yang kita tidak terima. Ya. Jadi harus diklopkan 3 hal ini. Pesan, terima, bayar. Ya, tiga-tiganya harus klop. Ya, jangan sampai bayar dengan pesan tidak sama, bayar dengan terima tidak sama. Harus klop tiga-tiganya ini. Nah, untuk menangani invoice ini ada yang sistemnya voucher, ada sistemnya non voucher. Ya. Yang sistemnya non voucher ini tidak
sistem invoice-nya open ya. Open ini maksudnya untuk masing-masing invoice itu untuk masing-masing invoice ini dibayar masing-masing gitu ya. Dan sekali dibayar akan dicap lunas ya, invoice-nya dicap lunas, masing-masing dibayar. Tapi ada juga yang menggunakan sistem voucher. Voucher ini maksudnya dia membayar untuk sekaligus beberapa invoice ya. Jadi dibikinkan vouchernya ya, yang mencakup bisa beberapa invoice ya. Ini dalam voucher pengeluaran kas ya, disbursement voucher ya. Dan dibuat voucher ini akan dituliskan akun mana yang didebit, mana yang dikredit ya. Nah, kalau kita pakai sistem voucher ini ya, beberapa invoice bisa dibayarkan sekaligus ya, sehingga mengurangi jumlah cek yang harus dibayar atau ditransfer. Kemudian voucher ini juga biasanya ada nomor tertentu yang melekat di dia ya, pre-number, sehingga dapat memudahkan dalam mengecek ketelusurannya ya. Kemudian persetujuan invoice bisa dibuat terpisah dari pembayaran invoice ya, sehingga mudah untuk memaksimalkan lebih efisien. Itu ada sistem voucher dan sistem non voucher ya. Kemudian sekarang terakhir membayarnya ya, sudah muncul utang tadi dibikinkan voucher, nah sekarang saatnya membayar ya. Pembayaran dilakukan oleh bagian kasir yang melapor kepada bagian manajer keuangan atau treasurer ya. Kasir itu menerima paket vouchernya, kalau pakai sistem voucher ya itu harus lengkap ya, lengkap berdasarkan invoice-nya dan data dokumen pendukung, yaitu paling tidak dua ya, pesanan pembelian dan laporan penerimaan, purchase order dan receiving report-nya. Nah, kalau ini oke semua, berarti paket pembayaran ini bisa disetujui ya, dan dapat dikeluarkan cek pembayarannya. Dan ini proses ini akan bisa diefisien kalau kita membuat yang sistem elektronik ya, memudahkan ya, bukan sistem. Oke, itu untuk proses aktivitasnya dalam siklus pengeluaran. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini sebelum saya lanjut ke pengendalian internalnya? Jadi kalian dapat gambaran ya, kerja untuk orang akuntansi itu seperti apa, yaitu kalau bekerja di perusahaan seperti ini ya, memproses transaksi, ya, transaksi yang khusus pembelian. Kayak kita belajar nanti bagian pembelian ini, kadang-kadang di banyak perusahaan itu disebut lahan basah. Kenapa? Karena rawan terjadi berbagai macam, karena kepentingan supplier itu bisa bentrokan dengan kepentingan perusahaan. Nah itu. Nah, dia punya kekuasaan untuk melakukan pembelian. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Kita harus kendalikan proses ini. Kalau tidak akan ada banyak cost atau kerugian yang terjadi kalau tidak dikelola dengan baik berkaitan dengan pembelian. Karena menyangkut ke posisi persediaan. Ya, ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua berkaitan dengan pengendalian internalnya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian keduanya ya.